Pria itu diam-diam meniru jurus Bungdo milik para seniornya. Melihat mereka mampu meninggalkan bekas tebasan pada meteorit ribuan tahun, ia pun tergoda untuk mencoba. Setelah semua orang pergi, ia mengambil ranting pohon dan menirukan gerakan mereka. Namun meteorit itu sama sekali tidak berbekas. Dengan kecewa ia berbalik pergi. Tak disangka, meteorit itu justru memunculkan cahaya bercorak dewa. Lalu semburan aura pedang menjulang ke langit. Pemandangan itu membuat sang guru besar terkejut. Ia langsung sadar bahwa pewaris sejati Bungdo akhirnya muncul. Namun pria itu tak tahu apa-apa. Masih hidup seperti biasa bersama ibunya. Menjadi bahan hinaan orang-orang. Karena ibunya berasal dari kalangan rendah. Mereka hanya bisa mencari sisa makanan di air cucian untuk bertahan hidup. Meski hidup hati-hati, mereka tetap sering dihina oleh permaisuri dan putra mahkota. Tanpa mereka tahu, kelak kedua orang itu justru akan bersujud di depan mereka memohon ampun. Tak lama kemudian, guru besar dan kaisar mengumpulkan semua orang untuk mencari sosok yang ditakdirkan menguasai Bungdo. Karena musuh hendak merebut kitab pedang, dan hanya Bungdo yang bisa menahannya. Setelah semua diperiksa, tidak ada yang memenuhi syarat. Kini hanya tersisa pria yang dianggap sampah itu. Tak seorang pun menaruh harapan padanya. Namun demi harga diri ibunya, ia maju dengan berani mencabut pedang. Saat ia menirukan jurus para seniornya, mata sang guru besar tiba-tiba berkilat. Namun tepat saat itu musuh besar muncul, mengalihkan perhatian semua orang. Hanya guru besar yang melihat ukiran dewa di meteorit. Ia pun diam-diam menyerahkan kitab Bungdo kepada pria itu, menyuruhnya berlatih di halaman belakang. Ia yakin dengan bakat pria itu, tak sampai 1 jam pedang itu bisa dikuasai. Sementara itu ia sendiri maju untuk menahan musuh. Seiring waktu berlalu, tenaga guru besar semakin menurun, terutama saat harus bertarung adu tenaga dalam. Musuh semakin unggul. Benar saja. Seketika semburan tenaga dalam membuat guru besar memuntahkan darah. Kaisar lalu mengirim putra ketiga yang paling kuat. Namun tetap saja ia bukan tandingan. Hanya dalam sekejap, putra ketiga diinjak di atas panggung. Dan Kaisar dipaksa menyerahkan kitab Bungdo. Jika tidak anaknya akan dibunuh. Namun putra ketiga tetap teguh. Sekali lagi nekat bangkit menyerang meski terluka. Melihat itu pria yang dianggap sampah tak kuasa menahan diri. Ia pun menebaskan jurus pertama Bungdo. Musuh langsung mengenali jurus itu. Dan ingin memanggil ahli tertinggi untuk turun tangan. Namun guru besar segera menghentikannya. Karena hanya dengan 1 jurus Bungdo, pria itu jelas belum cukup kuat. Ia menyuruh pria itu terus berlatih. Dan dirinya maju bertarung menggantikannya. Pertarungan pun kembali dimulai. Guru besar memaksa keluar seluruh tenaganya, membuat musuh sempat mundur beberapa langkah. Semua orang sempat mengira ia akan menang. Namun kenyataannya hanya 1 jurus Bungdo tidak cukup. Benar saja saat mereka kembali bertarung, guru besar langsung terpental hingga ratusan meter. Melihat satu-satunya kekuatan jatuh, semua orang panik memohon ampun pada musuh. Kaisar pun putus asa melihat putranya terinjak di tanah. Saat tidak ada lagi yang berani maju, ibu pria itu naik ke panggung membawa pedang, hanya untuk memberi waktu bagi anaknya. Permaisuri segera menghujatnya, melupakan bahwa mereka baru saja dipermalukan musuh. Namun wanita yang sama sekali tak menguasai ilmu bela diri, dengan mudah dipukul hingga terluka parah. Melihat ibunya tersiksa, pria itu tak bisa lagi menahan aura di tubuhnya. Energi itu langsung membuat musuh sadar. Guru besar buru-buru menghentikannya, membantu menekan aliran ki agar tidak meledak dan membunuhnya. Namun musuh sudah mengincarnya. Ia segera melangkah maju hendak membunuh pria itu. Dalam kepanikan, sang ibu yang terluka kembali berdiri di depannya. Musuh pun mengangkat pedang hendak menghabisinya lebih dulu. Namun tepat saat itu langit berubah drastis. Musuh mengeluarkan serangan terkuatnya, ingin menebas semua orang dengan 1 jurus. Di detik terakhir, saat ibunya hampir kehilangan nyawa, cairan ilahi di tubuh pria itu sepenuhnya bangkit. Aura dahsyat langsung meledak dari tubuhnya menuju langit.